Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi israhli wa sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa da'ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Nurul Falah di kelas 9 yang saya cintai, apa kabarmu? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walau dengan jarak jauh. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada kesempatan ini, pembelajaran kita pada pembelajaran fikih di kelas 9. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang apa? Ayo ingat. Tentang apa? Tentang apa? Jual beli. Kemudian ada di jual beli namanya khiyar. Khiyar itu adalah waktu, kesempatan untuk memilih antara melanjutkan, meneruskan jual beli atau tidak melanjutkan jual beli. Nah itu ya. Nah pembahasan kita anak-anakku sekalian saat ini adalah kita bahas tentang kirot. Ini masih dalam muamalah ya. Apa yang dimaksud dengan kirot? Nah ini menarik sekali ya. Ada istilah kirot dalam muamalah, jual beli, khiyar kita sudah tahu. Sekarang ada yang disebut dengan kirot. Kirot ini ya, sebelum kita bahas apa yang dimaksud dengan kirot, ini sudah diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad berbisnis ya, menjadi ukuran bisnis bagi umatnya. Jadi ini berkaitan dengan bisnis ya, perjanjian. Nah ketika beliau pernah berbisnis ya, beliau menerapkan kirot. Beliau mengambil barang dagangan. Jadi barang dagangan diambil dari siapa? Siti Khadijah yang memiliki barang. Kemudian barang yang diambil dari Siti Khadijah ini dibawa oleh baginda Nabi Muhammad kemana? Untuk dijual ke satu daerah ya, satu negara yang namanya Syam. Nah, Nabi ngambil barang dari Siti Khadijah, kemudian barang itu dijual menuju Syam. Kemudian keuntungannya yang diperoleh oleh Nabi dibagi sesuai dengan kesepakatan oleh kepada siapa? Kepada Siti Khadijah sebagai pemilik dan beliau sebagai penjual. Nah, untuk memperjelasnya kita bahas tentang kirot. Tapi dari cerita Rasulullah melakukan perdagangan, mengambil barang dari Khadijah kemudian membagi keuntungannya, ini kita sudah mendapatkan gambaran. Nah, berdasarkan tinjauan bahasa anak-anakku sekalian, kirot itu artinya meminjam atau memotong. Jadi meminjam atau memotong. Sedangkan berdasarkan istilah syara, kirot itu adalah pemberian modal. Jadi pemberian modal dari seseorang ya kepada orang lain, jadi pemilik modal kepada orang lain sebagai modal usaha dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Itulah kirot. Jadi memberikan modal kepada orang lain untuk diusahakan, untuk dikembangkan dengan perjanjian pembagian keuntungan ya, berdasarkan kesepakatan akad. Jadi ada pemilik modal, ada yang punya kemampuan dan keahlian, kemudian mereka bersepakat membagi keuntungan. Misalnya 60-40 atau 30-70, 30 buat yang pemilik modal karena hanya memiliki modalnya, kemudian 70 untuk yang mengusahakan. Silakan diatur berdasarkan kesepakatan. Nah, dalam sebuah kirot ini dalam fikih hukumnya adalah mubah atau boleh ya, dengan syarat dilakukan untuk kebaikan ya, kemaslahatan masing-masing ya, kebaikan bersama, tidak ada saling telikung
tidak ada saling membohongi satu sama lain, tapi buat kemaslahatan bersama. Nah, kirot ini sangat dianjurkan dalam misalnya terdapat unsur apa di situ? Unsur tolong menolong. Dalam Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Yang tidak punya modal memberikan modal karena dia punya kemampuan tapi tidak memiliki modal, kemudian ada keuntungannya. Jadi memberikan kesejahteraan kepada kesejahteraan bersama. Nah, tolong menolong ini diterapkan tentunya yang patokan pentingnya adalah jujur, benar, terbuka, ya, yang tujuannya tidak lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, dalam sebuah hadis, anak-anakku, Nabi Muhammad menekankan pentingnya tolong menolong. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah, Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Kalau kita suka menolong, Allah akan menolong kita. Nah, itu menjadi hal dasar. Nah, kemudian rukun dan syarat kirot. Ada rukunnya, ada syaratnya. Ya, kirot bisa terlaksana apabila memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syaratnya, pertama ada penanam modal. Ya. Kedua ada penerima modal, penanam modal, penerima modal. Penanam modal itu yang memiliki modal, penerima modal yang punya kemampuan lah, katakan gitu. Syarat untuk keduanya, pertama ya udah dewasa, sehat akalnya, rela sama rela, ikhlas. Dia percaya, ya, kita sebagai pemilik modal percaya. Kemudian yang kedua rukunnya ada modal. Jumlah modal usaha diketahui secara jelas, ya, oleh penanam modal maupun penerima modal. Berapa M misalnya? 1 M, ya, 2 M, 3 M. Kalau jutaan mah masih kecil lah sekarang. M atau berapa ratus miliar. Kemudian dibukakan usaha. Nah, harus terbuka sehingga jelas penanaman modalnya berapa. Kemudian ada pekerjaannya yang jelas. Ketika orang mau memberikan modal, dilihat dulu mau usaha apa. Jangan-jangan kalau tidak ada usahanya jelas, ya, hanya dibuat untuk poya-poya. Harus jelas, misalnya 1 miliar untuk membuka bengkel mobil dan perawatannya, ya. 1 miliar untuk perdagangan kuliner, katakan begitu, ya. Ya, jadi ada pekerjaannya. Jenis pekerjaan atau usaha dipilih sendiri oleh penerima modal sesuai kemampuan pemilik modal. Boleh mengetahui jenis usaha tersebut. Yang keempat, keuntungan. Pembagian keuntungan silakan ditentukan berdasarkan perjanjian. Misalnya 40, 60, pemilik modal mendapatkan bagian 40, sementara penerima modal mendapatkan 60. Karena dia yang berusaha, dia yang berpikir, bekerja keras, dia lebih besar tentunya. Yang kelima, ijab qabul. Ijab qabul itu perjanjian dalam pengambilan penyerahan modal disertai dengan ijab qabul dari pemberi modal dan penerima modal. Kalau zaman sekarang tentunya ijab qabulnya disertakan dalam notaris. Perjanjian kesepakatan yang dipegang menjadi sebuah kesepakatan bersama dalam usaha. Kemudian bentuk kirot. Bentuk kirot itu ada macam-macam, ada yang sederhana, ada yang modern. Kalau sederhana seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah. Kemudian kalau yang modern sudah dikembangkan misalnya dalam bentuk BMT, Bank Muamalah, Watamwil, atau misalnya koperasi dan lain sebagainya. Nah, ini kirot ini adalah sebagai salah satu bentuk kepedulian, ya, terhadap masyarakat miskin. Apalagi di era Covid, di era pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kalau dia punya kemampuan kemudian tidak dibantu, amat sangat sayang sekali. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kirot ini.
Pertama, pemilik penanam modal dan penerima modal harus saling percaya, ya nggak? Amanah, ya, artinya bisa mempercayai dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, penerima modal harus berusaha secara hati-hati, jangan sampai apa? Uang yang diberikan oleh penanam modal dipergunakan untuk sesuatu yang sia-sia, apalagi dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang ketiga, perjanjian antara pemilik dan penerima modal harus dibuat dengan jelas dan tertulis di atas materai. Nah, itu anak-anakku sekalian, pembelajaran kita tentang kirot, mudah-mudahan dipahami. Nah, untuk tugas silakan dikerjakan halaman 40, ada 5 soal itu dikerjakan, ya, 5 soal saja dikerjakan. Nanti kita lanjutkan pembahasan kita dengan kirot dan yang lainnya. Terima kasih atas pertemuan kita saat ini. Salam sehat, tetap semangat. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.